Wei Yi menatap kosong sejenak setelah mendengar Guru Woyun berkata begitu. Dia kemudian dengan hati-hati mengamati anak kecil di depannya. Dia bisa melihat kekhawatiran dan ketegangan di wajah kecil yang tertutup tanah itu. Tinju kecilnya terkepal erat saat dia melihat dua wanita di depannya dengan sikap keras kepala dan kukuh. Ini Wei Yi tampaknya telah menemukan sesuatu saat matanya melebar karena terkejut. Anak ini memiliki semacam kekuatan kuat yang tersegel di tubuhnya. Kekuatan itu telah menyerap kekuatan spiritual di tubuhnya untuk bertahan hidup. Jadi itu sebabnya kekuatannya sangat rendah selama ini. Sungguh menyia-nyiakan bakat yang bagus. Dokter hantu menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Tidak, Guru Woyun menggelengkan kepalanya. Itu bukan kekuatan yang disegel di tubuhnya, itu adalah binatang spiritual. Aku menduga bahwa anak ini pasti terluka parah ketika dia masih muda, dan dia seharusnya sudah meninggal. Namun seseorang menangkap binatang spiritual dan menyegelnya di tubuhnya sehingga dia bisa terus hidup. Apa yang kamu katakan benar, kekuatan spiritual orang ini sangat tidak biasa. Dengan pelatihan yang tepat, dia pasti bisa menjadi jenius yang tiada taranya. Prestasinya pasti tidak akan kalah dengan ayahku. Kalau tidak, binatang spiritual ini tidak akan memilih untuk menyelamatkannya. Tentu saja, inilah yang dikatakan Zixi kepadanya melalui telepati jiwa. Meski begitu, bocah lelaki itu menatapnya dengan heran, secercah harapan terungkap di matanya. Apakah kamu punya cara untuk membantuku? Aku mendengar bahwa dokter hantu dapat melakukan apa saja, jadi hanya dokter hantu yang dapat menyelamatkanku. Jika aku terus seperti ini, aku tidak akan pernah menjadi kuat seumur hidupku. Tolong bantu aku. Wei Yi tersenyum. Anak kecil, aku manusia bukan dewa. Aku tidak bisa melakukan semuanya. Sejujurnya aku tidak punya cara untuk membantumu, karena ini bukan luka atau penyakit. Bagaimana kamu ingin aku membantumu? Yang paling penting, Wei Yi sedikit takut dengan binatang spiritual di tubuh bocah itu. Dia secara tidak sadar tidak berani menerima permintaan bantuannya. Pengemis kecil itu menundukkan kepalanya dengan sedikit kecewa. Dokter hantu adalah harapan terakhirnya. Tetapi jika bahkan secercah harapan terakhir ini hilang, apakah dia harus tetap menjadi orang yang tidak berguna selamanya? Tidak, sama sekali tidak. Jika tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatannya, maka akan ada bahaya yang mengintai keluarganya. Sebenarnya jika kamu ingin menyelamatkannya bukan berarti tidak ada cara untuk melakukannya. Tiba-tiba suara yang sangat menawan terdengar dari jiwanya, seolah-olah seseorang baru saja berbicara di telinganya. Guru Woyun mengangkat alis. Apa solusimu? Sederhana saja. Nada suara Zixi meremehkan pertanyaan Guru Woyun. Bukankah semuanya akan terpecahkan jika kamu hanya menaklukkan binatang spiritual di tubuhnya? Meskipun binatang spiritual itu tidak terlalu kuat sekarang, White Tiger setidaknya adalah salah satu dari 4 binatang ilahi. Mata Guru Woyun melebar keheranan. Apa yang baru saja Zixi katakan, White Tiger yang merupakan salah satu dari 4 binatang ilahi. Kembali ketika daratan ini telah terbentuk,
itu telah dipimpin oleh 4 binatang ilahi, Azure Dragon, Vermilion Bird, White Tiger, dan Black Turtle. Pada awalnya keempat binatang itu masing-masing menjaga arah, melindungi struktur daratan ini. Kemudian, keempat binatang itu menghilang secara misterius dan tidak ada yang melihat jejak mereka sejak itu. Selanjutnya, 4 negara di daratan roh barat ini dinamai dengan 4 binatang ilahi. Mungkinkah ada beberapa tautan dalam hal ini? Gadis, ingatlah bahwa kamu adalah pemilik pagoda ilahi kuno. Meskipun 4 binatang ilahi sangat kuat, itu hanya ketika mereka melawan orang lain. Ketika aku berada di puncakku, bahkan ketika mereka semua datang kepadaku bersama-sama, mereka bahkan bukan tandinganku. Sayangnya aku sudah kehilangan sebagian besar kekuatanku sekarang. Jika kamu menaklukkan White Tiger, maka perjalananmu akan menjadi jauh lebih aman. Guru Woyun benar-benar terkejut. 4 binatang ilahi bukan tandingan Zixi. Lalu seberapa kuat Zixi saat berada di puncaknya? Tuan, apa yang terjadi? Wei Yi menatap ragu ke arah Guru Woyun, berkedip bingung saat dia bertanya. Bukan apa-apa. Guru Woyun menggelengkan kepalanya dan menatap pengemis kecil yang kecewa. Nak, aku mungkin bisa membantumu memecahkan masalah binatang spiritual di tubuhmu. Suara tenang gadis itu mengganggu pikiran pengemis kecil itu. Dia buru-buru mengangkat kepalanya. Tatapan kerasnya menatap Guru Woyun. Pada saat itu, bahkan napasnya menjadi lebih cepat. Kamu, apakah kamu serius? Selama bertahun-tahun ayahnya telah mencari banyak orang untuk meminta bantuan, tetapi orang-orang itu tidak dapat berbuat apa-apa tentang binatang spiritual di tubuhnya. Sampai sekarang, Guru Woyun adalah satu-satunya yang pernah mengatakan bahwa dia mungkin punya solusi untuknya. Harapan membuat hatinya kembali menyala. Aku bisa membantumu, tapi aku punya 2 permintaan. Kilatan cahaya melintas di mata Guru Woyun saat dia tersenyum pada pengemis kecil itu. Pertama, binatang spiritual di tubuhmu akan menjadi milikku. Kedua, pada saat yang sama, kamu juga akan menjadi milikku. Pengemis kecil itu membeku sesaat sebelum tenggelam dalam keheningan. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat kepalanya lagi, dan matanya yang cerah menatap Guru Woyun tanpa berkedip. Untuk permintaan pertamamu, sejujurnya banyak ahli juga ingin menaklukkan binatang spiritual di tubuhku selama ini. Namun mereka semua gagal dan banyak yang bahkan dimakan oleh binatang spiritual itu. Adapun permintaan kedua, pengemis kecil itu ragu-ragu. Aku perlu bertanya kepada ayahku. Tidak apa-apa. Guru Woyun mengangguk. Aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkannya. Jika kamu mengikutiku, aku tidak hanya akan menjamin bahwa binatang spiritual di tubuhmu tidak akan lagi menyakitimu. Aku juga dapat menjamin bahwa kamu akan tumbuh ke titik bahwa kamu tak terkalahkan dengan kecepatan tercepat. Sejujurnya, dengan bakat bawaan pengemis kecil itu, yang perlu dia lakukan hanyalah melatihnya sedikit dan dia akan menjadi ahli yang kuat yang bisa mengguncang 4 negara. Tentu saja, selain ketertarikannya pada White Tiger,
dia juga bersedia membantunya karena dia sangat tertarik dengan bakat si kecil. Tidak ada yang bisa dengan mudah melepaskan bakat hebat seperti itu. Aku akan membicarakannya dengan ayahku untuk jangka waktu tertentu. Bisakah aku tinggal bersamamu untuk sementara waktu? Pengemis kecil itu menggigit bibirnya dan bertanya, sedikit gugup. Kamu bisa, tapi... Guru Woyun tersenyum. Apakah ada sesuatu yang belum kamu katakan kepada kami? Misalnya dari auramu, aku dapat mengatakan bahwa kamu adalah putra dari keluarga bangsawan. Bagaimana kamu berakhir seperti ini? Pengemis kecil itu tidak menyangka bahwa Guru Woyun akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, aku satu-satunya putra keluargaku, dan aku satu-satunya penerus yang tersisa di keluarga. Keluargaku dikepala dengan keluarga lain. Jika keluarga itu mengetahui bahwa aku datang ke sini untuk mencari bantuan dokter hantu, mereka pasti akan menemukan cara untuk menghentikanku. Jadi ayah hanya bisa diam-diam mengirimku ke sini, demi menghindari pemberitahuan dari keluarga itu. Dia tidak bisa mengirim siapapun untuk melindungiku. Selanjutnya aku tidak seharusnya menghubungi dia kecuali pada saat-saat kritis. Aku tidak punya banyak kekuatan, jadi aku berakhir seperti ini. Setidaknya aku akhirnya menemukan dokter hantu, dan ada cara untuk menyelamatkanku sekarang. Wajah pengemis kecil itu penuh emosi. Kakak perempuan ini telah dipanggil guru oleh dokter hantu. Keterampilan medisnya pasti sangat kuat. Ini membuatnya secara tidak sadar mau mempercayainya. Baik, Guru Woyun sedikit mengangguk. Wei Yi, bawa dia mandi dan beri dia baju ganti sebelum kamu membawanya menemuiku. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke balai 100 ramuan tanpa melihat ke belakang. Setelah membersihkannya, Wei Yi dengan cepat membawa anak itu ke Guru Woyun. Anak kecil itu berpakaian sutra. Matanya yang besar menatap Guru Woyun dengan bingung. Wajahnya menjadi cerah dan lembut setelah dicuci, dan wajahnya cantik dan lembut, jelas bahwa dia adalah seorang sota kecil yang mulia. Tuan, pria kecil ini cukup tampan. Ketika dia dewasa, dia pasti akan menjadi pria yang tampan. Mengapa kamu tidak menjadikannya sebagai hewan peliharaan saja? Wei Yi tersenyum menawan, dan mencubit kulitnya yang indah. Sota kecil itu sedikit marah, tetapi juga takut bahwa Guru Woyun tidak akan membantunya menaklukkan binatang spiritual di tubuhnya lagi. Jadi dia hanya bisa menanggungnya dan menatap dengan cemas pada gadis yang duduk di kursi di depannya. Aku baru saja berbicara dengan ayahku, dia memberiku izin untuk menyetujui kondisimu. Tentu saja, itu jika kamu menyembuhkanku. Setelah dia selesai berbicara, sota kecil itu menggigit bibirnya. Dia tampak seperti baru saja diganggu. Jika kamu bisa merawatku, aku akan menjadi milikmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku, dan aku tidak akan melawan. Mendengar ini, Wei Yi membeku sejenak. Dia hanya menggodanya dengan santai. Dia tidak menyangka pria kecil ini akan menganggapnya nyata. Jika kedua pria di halaman belakang itu mengetahui bahwa dia benar-benar membantu Tuan mengumpulkan hewan peliharaan, maka, memikirkan konsekuensinya,
Wei Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Terlepas dari apakah itu Qian Bei Ye atau Zixi, mereka bukanlah orang-orang yang mampu disinggung oleh orang seperti dia. Yakinlah, aku tidak tertarik pada hal semacam itu. Aku hanya berharap kamu dapat membantuku di masa depan. Gu Ruoyun tersenyum tipis. Sekarang aku akan mulai merawat tubuhmu. Zixi baru saja memberitahunya bahwa White Tiger telah bersembunyi di tubuh Sota kecil ini karena dia perlu memulihkan luka di tubuhnya dengan menggunakan ki spiritual di tubuhnya. Jika dia bisa membawa sesuatu untuk memancing White Tiger, akan lebih mudah untuk menaklukkannya. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus berkomunikasi dengan White Tiger entah bagaimana. Zixi tidak dapat membantunya dalam hal ini, dan dia harus menyelesaikannya sendiri. Namun kata-kata Gu Ruoyun membuat anak kecil itu menghela nafas lega. Dia dengan ringan menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Aku dipanggil Bai Chuan. Jika kamu menyembuhkanku, aku pasti akan menepati janjiku. Binatang spiritual itu dan aku akan menjadi milikmu." "Bagus, duduklah." Karena itu, Gu Ruoyun tersenyum lembut pada Bai Chuan dan duduk bersila. Setelah itu, ketika anak itu duduk di depannya, dia mengarahkan benang kesadaran spiritualnya ke punggung kurus pria kecil itu, lalu masuk ke lautan spiritualnya. Tiba-tiba sebuah danau biru kecil muncul di pandangan Gu Ruoyun. Lautan spiritual Bai Chuan tidak seluas miliknya, tapi itu cukup mengesankan dibandingkan dengan kebanyakan orang. Namun di tengah danau kecil itu, ada pusaran air yang berputar-putar menyedot semua air. Dengan sangat cepat, danau itu berubah menjadi dasar danau yang kering. Jadi itulah yang terjadi. Kesadaran melanda Gu Ruoyun. White Tiger hidup di lautan spiritual Bai Chuan dan dia menggunakan ki spiritual untuk memulihkan kekuatannya. Bai Chuan tidak bisa menerobos karena semua ki spiritual yang dia serap habis olehnya. Tepat ketika dia akan membiarkan kesadaran spiritualnya memasuki lautan spiritual, sebuah kekuatan tak berbentuk melesat melintasi langit dan memukulnya dengan keras. Di dalam ruangan, wajah Gu Ruoyun memucat dan keringat mengalir di sekujur tubuhnya. Dia menggertakkan giginya, tetapi dia menolak untuk mendapatkan kembali kesadaran spiritualnya dan terus mengamati danau itu. "Siapa yang berani mengganggu kultivasiku?" Teriakan dingin ditransmisikan dari lautan spiritual, membawa tekanan yang kuat. Setelah itu, seseorang yang mengenakan gaun kuning sederhana namun elegan berjalan keluar dari dalam lautan spiritual. Gaun itu tertiup angin, seolah setiap langkah membawa angin sepoi-sepoi. Wanita itu memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya yang cantik, seperti bunga krisan yang mekar dengan aroma yang mempesona di gunung terpencil. Namun itu hanya di permukaan. Wajah wanita itu memiliki arogansi yang dingin, dan dia memiliki aura dominan seorang raja yang dikaruniai oleh alam. "Kamu White Tiger, Yun Yao?" Suara Gu Ruoyun menembus lapisan kabut putih dan bergema di telinga wanita elegan itu. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Yun Yao, sudah bertahun-tahun sejak seseorang memanggilku dengan nama itu." Gadis kecil,
apakah kamu tahu tempat macam apa ini? Apa yang kamu lakukan di sini?" Guru Woyun membalas senyumannya sebelum menjawab, "Aku tahu kamu hidup dalam tubuh anak bernama Bai Chuan ini, dan kamu perlu menggunakan ki spiritualnya untuk memulihkan tubuhmu yang terluka. Akulah orang yang dia panggil untuk menaklukkanmu." "Menaklukkanku?" Yun Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Bahkan ketika dia tertawa, penampilannya tetap mulia dan anggun. Ini adalah apa yang tampak seperti seorang bangsawan sejati. Kebanggaan yang sangat besar untuk seorang gadis kecil. Kamu hanya seorang jenderal bela diri kecil, dan kamu memiliki keberanian untuk menaklukkanku. Karena kamu tahu bahwa aku adalah White Tiger Yun Yao, mengapa kamu membual seperti itu? Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk menaklukkanku hari ini. Sebagai binatang spiritual dengan garis keturunan dari binatang ilahi, bahkan jika dia terluka parah, kekuatan White Tiger tidak bisa diremehkan. Namun gadis kecil ini hanya seorang jenderal bela diri dan mencoba untuk menaklukkannya. Ini terlalu menggelikan. Yun Yao mengerahkan tekanan kekuatannya, mencoba mematahkan benang kesadaran spiritual Guru Woyun. Dia mengira itu akan semudah memukul lalat, tetapi dengan sangat cepat, senyum di wajahnya membeku. Kesadaran spiritual yang lain tipis, tapi masih tetap berada di dalam tubuh Bai Chuan, melayang tak menentu. "Gadis kecil, sepertinya aku meremehkanmu. Meskipun kamu tidak memiliki banyak kekuatan, tekadmu tidak terlalu buruk. Kamu telah berhasil menahan tekananku, tetapi tubuhmu di luar pasti merasa sangat buruk sekarang, bukan?" Yun Yao benar, tekanan binatang ilahi terlalu berlebihan. Guru Woyun telah menolak dengan sekuat tenaga untuk menjaga kesadaran spiritualnya agar tidak menyebar, karena akan sulit baginya untuk masuk lagi jika menghilang. Namun dengan gerakan ini, tubuhnya menderita luka berat. Jika kesadaran spiritualnya tidak lebih kuat dari biasanya, dia mungkin akan berubah menjadi idiot. "Yun Yao, kamu telah tinggal di tubuh Bai Chuan hanya karena kamu ingin menyembuhkan lukamu. Bagaimana jika aku dapat membantumu merawatmu?" Guru Woyun tersenyum tipis, dan tatapan Yun Yao berubah. Yun Yao membeku sesaat sebelum dia mencibir. "Gadis kecil, mengapa aku harus percaya padamu? Manusia selalu licik. Jika bukan karena kalian manusia licik, aku tidak akan menderita luka serius seperti itu dan tidak dapat menyembuhkanku selama bertahun-tahun. Aku juga tidak akan kehilangan kontak dengan ketiga temanku." Dia tidak pernah memiliki niat baik terhadap manusia licik itu. Dan gadis ini telah menyatakan niatnya untuk menaklukkannya saat mereka bertemu. Gadis ini tidak berbeda dengan manusia yang telah menggunakan segala macam trik untuk menyakiti mereka, dan yang hampir berhasil menjebak mereka. "Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membiarkanmu mencobanya." Guru Woyun tahu bahwa Yun Yao tidak akan mempercayainya dengan mudah, jadi dia membiarkan ki spiritual dari dalam pagoda ilahi kuno bocor. Ki spiritual tanpa akhir memasuki tubuh Bai Chuan dari benang kesadaran spiritual itu, dan bergegas menuju danau yang mengering itu. Tubuh Yun Yao tiba-tiba menegang. Selain keheranan, ada kegembiraan dan kebahagiaan yang tak tersamarkan di wajahnya.
dia tidak bisa menahan untuk menutup matanya dan dengan cepat menyerap ki spiritual yang dibawa Guru Oyun ke dalam tubuhnya.